Iya, selamat datang di podcast pertama Taam Lizikri. Perkenalkan, nama saya Niki Sarah Yuliana. Di Taam Lizikri, saya sebagai salah satu wakil kepala sekolah juga di Taam Lizikri. Nah, di sini Niki tidak sendirian, ayah bunda sekalian. Niki ditemani oleh salah satu teman dan juga sahabat, yaitu Teh Yulianis Hanifah. Teh Yuli, Oh apa ya, kabar? alhamdulillah baik. Apa kabar Teh Niki? Alhamdulillah sedang mempersiapkan ya untuk bulan kelahiran anak kedua. Semoga lancar ya Teh. Oke, ya di sini Teh Yulianis Hanifah ini adalah selain ibu rumah tangga, beliau ini adalah fasilitator dari talent mapping The Miracle Academy. Talent mapping itu apa? Nanti kita akan bahas sedikit ya. Dan juga selain itu kesibukannya adalah sebagai konten kreator dari Kartun Daily Muslim. Masya Allah nih kesibukannya sangat produktif sekali ya, disesuaikan juga dengan minat dan juga bakatnya nih. Seperti itu. Nah, ayah bunda sekalian, di sini kita ternyata akan sambil berkenalan juga nih. Teh Yuli kepo nggak sih tentang Ta'amli Zikri sendiri? Iya, coba Teh Niki, aku pengen tahu di Ta'amli Zikri itu sebenarnya ada apa aja Teh? Ada kelas apa aja? Oke, jadi sebelum kita membahas tentang program di Ta'amli Zikri yang ada 3 program nih ayah bunda sekalian. Nah, Ta'amli Zikri ini adalah singkatan dari Taman Asuh Anak Muslim Lizikri. Nah, setingkat dengan TK PAUD sejenis. Jadi kalau misalnya di luar sana ada Kober, ada TK, nah Ta'amli Zikri adalah setingkat dari samalah sejenis dengan TK dan juga Kober sejenis. Seperti itu Teh Hili. Nah, apalagi nih, mau nanya apa lagi nih? Mau kepoin sedikit? Ada apa aja sih Teh gitu untuk anak usia dini nih? Kebetulan kan saya punya anak yang di bawah 5 tahun gitu. Oke. Nah, ada 3 program di Ta'amli Zikri, yaitu yang pertama adalah kelas reguler. Itu saat ini sudah ada beberapa siswa juga bertempat di Jalan Babakan Wadana, di belakang masih Arearium Bandung. Nah, kelas reguler ini ada Taman A dan juga Taman B, seperti kelas A dan juga kelas B, seperti itu. Nah, dilanjut Teh Yuli ada program namanya program home learning. Kalau ini kita mengedukasi orang tua untuk siap membina dan membersamai anak-anak di rumah. Nah, yang terakhir yang sangat menarik adalah kelas bonding Ta'amli Zikri. Yang Yuli ikut juga ya Teh Yuli ya? Aku juga ikutan sama Rara. Nah, seperti itu. Jadi kita di tahapan kali ini akan membahas dan membahas topik yang sangat seru, yaitu tentang bakat. Oke. Teh Yuli, ini gimana nih kalau terkait tentang bakat? Karena talent mapping ini yang Niki dengar bahwa talent mapping ini adalah sebuah tes yang menggali bakat seseorang. Seperti itu. Iya, betul Teh. Jadi talent mapping itu adalah salah satu tools untuk menggali bakat anak ya. Bakat kita juga, orang dewasa juga bisa gitu. Nah, mungkin ngomongin bakat sendiri itu ya, apa ya Teh gitu. Bakat itu adalah pola pikiran, perasaan, tindakan yang selalu berulang-ulang gitu Teh. Dan alami gitu. Dan itu tuh semua bisa dilakukan untuk hal yang produktif gitu Teh. Nah, kalau bedanya sama minat apa ya Teh Yulia? Nah, kalau minat itu adalah keinginan dan kemauan kita gitu untuk melakukan sesuatu hal gitu. Tertarik sama apa sih gitu. Kayak minat kita dalam menari, membaca gitu kan. Pokoknya hal-hal yang aktivitas gitu Teh. Oke, berarti otomatis di sini kita beranggapan bahwa memang minat dan bakat ini adalah satu kesatuan yang akhirnya memang harus digali oleh ayah bunda sekalian sebagai para orang tua. Nah, terus setelah tadi kita mendapatkan perbedaan ya antara minat dan juga bakat, usia berapa nih bakat anak bisa diketahui Teh Hili? Ya, kalau secara kalau anak itu bisa tes ya Teh ya, mungkin usia 10 atau 15 tahun setelah dia bisa baca Teh.
bisa mengerti dan bisa berpikir logik lah gitu. Nah, tapi kalau di bawah 10 tahun kita membersamai anak dulu teh, seperti contohnya di kelas bonding ini kan aku ikutan kelas bonding untuk membersamai anak. Jadi kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menemukan minat anak dan bakat anak. Contohnya di kelas bonding tuh kayak kemarin ada belajar memasak ya teh gitu kan, belajar memasak gitu di kelas bonding kemarin. Nah, saya lihat dia minat nggak sih sama masak-masak gitu. Terus kalau misalnya ada minat ketertarikannya sama masak-masak, bisa jadi dia memang memiliki bakat untuk mungkin membuat sesuatu, membuat masakan ya. Nah, dalam membuat itu tuh bakatnya itu berarti dia bisa jadi desainer atau kreator makanan gitu teh. Oh, jadi otomatis untuk anak-anak usia dini menggali bakat itu sangat penting. Nah, tapi di sini diperlukan peran orang tua ya? Mm-mm. Ya, betul. Jadi seperti itu nih Ayah Bunda sekalian, bahwa ternyata orang tua adalah sosok yang sangat penting untuk kita mengetahui atau mengobservasi bakat setiap anak ya sejak dini. Seperti itu ya Teh Yuli ya? Iya betul teh, karena usia 10 tahun ke bawah mah kan belum bisa tes, belum bisa baca ya. Jadi kita sebagai orang tuanya yang membersamai anak dengan melakukan aktivitas gitu teh. Jadi dari situ dia seneng banyak ngelakuin apa nih gitu yang berulang-ulang, bisa jadi memang itu bakatnya. Tapi kita juga jangan terlalu cepat-cepat menunjuk anak langsung, oh ini kayaknya dia bakatnya misalnya teh komunikator gitu. Senang berbicara, langsung aja dijudge komunikator terus, tapi bisa aja biarkan explore aja dulu gitu. Jadi masa-masa eksplorasi Iya. seperti itu ya Bunda sekalian. Jadi 10 tahun ke bawah adalah masa di mana kita perlu mengeksplor bakat setiap anak. Seperti itu Iya, ya. iya betul. Nah, kalau Rara sekarang usia berapa ya? Alhamdulillah sekarang mau 3 tahun teh. Mungkin sekarang 30 bulan lah teh. Nah, sekarang 30 Iya. bulan. Nah, di usia 30 bulan ini apa nih hal-hal yang berkesan saat membersamai Rara? Kalau dikaitkan sama minat dan bakatnya Rara nih. Nah, di usia 30 bulan ini alhamdulillahnya memang Rara tuh kesannya ya membersamai Rara tuh cukup unik gitu ya. Membersamai anak tuh benar kitanya harus banyak aktivitas yang biar anak tuh mau melakukan banyak aktivitas gitu, biar nggak gitu-gitu aja, biar nggak nonton juga ya teh, Nah, takutnya itu. gadget terus ya. Alhamdulillahnya juga kan saya masuk ke kelas bonding, nambah untuk pengalaman nambah kurikulum, ada kurikulum kan ya di kelas Iya. bonding ini Iya. gitu. Biar kita tuh nggak bingung di rumah tuh ngapain aja ya, harus ngapain aja gitu. Nah, kesannya ya saya sangat seneng gitu ya, dan cukup menguras energi untuk berpikir bagaimana biar anak itu aktivitasnya beragam dan juga bermanfaat gitu teh untuk dirinya, dalam mengelola dirinya gitu teh, dalam mengenal dirinya, identitas dirinya gitu. Berarti memang saat anak usia dini itu adalah masa-masa golden age yang memang di sini Ta'amli Zikri sendiri berperan cukup penting nih. Kenapa? Karena ayah bunda sekalian bisa mengikuti value pembelajaran yang ada di Ta'amli Zikri, yaitu baik salah satunya dari huruf B-nya yaitu bonding dan juga bakat. Makanya di podcast kali ini kita akan membahas seberapa jauh sih gitu ketika kita dekat sama anak, kita akan jadi semakin tahu juga ya tentang bakat dari setiap anak. Nah, berbicara tentang bonding nih atau kelekatan. Jadi bonding ini artinya adalah kelekatan ya Bunda. Nah, bonding ini kalau dikaitkan sama Rara nih kayak gimana nih? Jadi seberapa dekat Rara dengan ayah dan Bunda? Karena kan banyak juga ya di luaran sana yang bisa jadi kurang dekat sama ayah atau kurang dekat sama ibunya. Ya alhamdulillahnya kalau sama Yuli sendiri ya teh, sebagai ibunya Rara dekat, karena emang tiap hari kita di rumah bareng-bareng dan memang jarang ditinggal gitu. Rara pasti bareng, kalau ditinggal pun ke nenek aja gitu. Dan kalau sama ayahnya juga alhamdulillah deket. Kita jadi setiap pagi tuh atau setiap pulang kerja ayahnya, Rara pasti untuk ada waktu minimal 10-15 menit itu mereka main dulu. Baik itu main boneka, baca buku, atau memang main peran-peranan gitu teh. Karena memang kalau dikaitkan lagi dengan bakat ya teh, Rara memang lebih seneng kayak bermain peran gitu, terus bermain bernyanyi gitu, berlari-lari. Jadi ya itu aktivitasnya lebih yang sekarang terlihat ya teh,
dia lebih ke senengnya bermain peran gitu. Oke, jadi ada beberapa aktivitas berarti ya. Aktivitasnya apa aja sih Teh Yuli yang kita sebagai orang tua tuh bisa akhirnya menggali nih bakat dari setiap anak meskipun masih di usia dini? Mhm. Eee, Perannya ada 15 aktivitas lah Teh ya, kurang lebih kalau di secara talent mapping ya di bakat itu, gitu. Salah satunya adalah bermain peran, bernyanyi, bercocok tanam gitu kan. Terus, apa ya, banyaklah lain gitu ya. Salah satunya, Rara itu seneng berakting ya Teh, akting Wah. dokter-dokteran. Nah, apa sih hubungannya dengan bakat ya Teh? Kalau Rara tuh alhamdulillahnya kan saya lihat gitu ya, saya lihat dia seneng berakting peran dokter-dokteran. Nah, di sisi lain dari bakatnya dia tuh seorang yang penuh perhatian Teh. Jadi care gitu Teh. Dia tuh Oh, senang melayani. Nah, itu bakatnya di situ. Minatnya dia ke dokter-dokteran, bakatnya dia senang melayani Teh gitu. oke. Jadi kalau mamahnya berdarah dikit dia langsung ambil tisu. "Uma, kenapa? Ini Rara obatin." Gitu Teh, kayak Oke, gitu. jadi di sini kita bisa tahu juga loh Ayah Bunda bahwa ternyata bakat itu bukan tentang bakat menyanyi, menari, melukis dan lain-lain ya, tapi juga lebih ke arah sesuatu yang bersifat berulang ya. Iya, berulang pola pikiran, perasaan, kan dia berpikir mungkin kayaknya terluka nih, perasaan dia tuh ingin melayani, ingin membantu, ingin menolong, seperti itu sih Teh, gitu. Oke oke. Jadi, ke depannya mungkin kalau kita tahu minat bakat anak ya Teh sejak dini, kita pun bisa mengarahkan anak sesuai dengan minat bakatnya Teh dari dini. Jadi, nggak ada lah kata salah jurusan mungkin gitu. Jadi, kadang ada anak yang dia tuh sebenarnya senangnya menggambar, tapi dia disuruh menghitung gitu ya. Nah, dia bisa Oh, jadi kurang nyaman karena itu bukan kekuatannya gitu Teh. oke. Di sini talent mapping itu bukan saja untuk anak-anak ya, tapi juga untuk orang dewasa ya Mhm. yang memang mau misalnya karena kita mau membersamai anak, apa ya, membahas tentang bakat anak, Mhm. otomatis orang tuanya pun Harus tahu dulu. harus tahu ya Iya. tentang bakatnya Mhm. sendiri. Iya gitu Teh. Betul betul. Dan Eee itu nggak terlalu terlambat gitu, kayak gimana? Enggak Teh, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya Teh. Oke. Saya pun, di usia yang 25 Teh waktu itu tahu bakat dan saya pun alhamdulillah baru memahamilah setahun, 2 tahun ini gitu ya, mulai memahami dan alhamdulillah bisa memaksimalkan diri gitu ya. Insya Allah tidak ada kata terlambat Teh. Dengan kita udah kenal sama diri sendiri dulu ya, kita kenal dulu sama diri kita tuh siapa, gimana, bakatnya apa, jadi kita bisa lihat anak kita juga, oh sepertinya anakku gini gini gini, karena insya Allah anak tidak akan jauh dari pohonnya ya Teh, buah Oh tidak akan iya, jauh dari pohonnya gitu ya. istilahnya ya Gitu seperti itu. istilahnya. Jadi kita bisa ngelihat anak pun, sesuai dengan apa yang kita tahu gitu Teh tentang bakat itu Nah, sendiri aku jadi gitu. kepikiran sama anakku usianya 4 tahun, salah satu siswa di Ta'amli Zikri juga nih Ayah Bunda sekalian. Usianya 4 tahun nih Teh Yulia, Mhm. berarti, di bulan ini dia sudah usia 4 tahun. Nah, anaknya tuh sangat aktif, terus setiap mau tidur dia tuh suka, apa ya namanya, ibaratnya melompat-lompat, terus juga suka berputar-putar. Terus, lebih ke arah nyanyi mungkin Teh Yuli ya, Mmm, seneng sama kamera sebetulnya mhm. cuman nggak begitu ini. Nah itu kita menggalinya lewat aktivitas apa ya kalau kayak gitu? Ya itu bisa dilihat dari akting Teh, coba, akting ini Teh, menjadi pembawa acara, dia seneng nggak? Kan Oh. mamahnya sendiri Masya Allah, ih gitu kan, public Iya iya, speaking bener. banget, bisa jadi dari mamahnya juga ya gitu, Oke ayahnya oke. juga kan seseorang yang produktif di belakang kamera, Masya Allah bisa jadi gitu kan. Eee, Oh. jadi coba, Teteh sama Deva mungkin nanti belajar akting depan kamera, nge-vlog. Nah kebetulan sama Teh, saya juga sama Rara suka nge-vlog gitu Teh. Jadi Rara tuh Mmm. suka diajarin, "Ra, yuk kita nge-vlog, teman-teman saya mau mainan dulu." Dia tuh suka Teh, Oh, iya iya gitu. iya, oke oke. Berarti nanti kita coba ya. Mhm, Jadi, bunda sekalian yang sudah melihat sepertinya minat dan bakat anak saya seperti ini, nanti bisa kontak Teh Yulianis mhm, ya tentang, talent mapping sendiri. Siapa tahu bisa insyaallah. kontak-kontakan nih ya. Iya bener. Nah, YouTube-nya Teh Yulianis apa nama ininya? Iya, nama YouTube saya Motivation Family Oke, gitu, nanti ya. bisa di-subscribe juga ya, Eee, oke. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya adalah tentang, Teh Yuli sama pasangan berarti udah bener-bener paham dong tentang, minat dan bakat?
Alhamdulillah insya Allah sudah paham teh. Jadi kita juga berproses ya teh, karena berawal dari ta'aruf ya, yang alhamdulillah dikenalkan oleh Teh Niki dan Kang Ramdan juga ya gitu jalannya gitu. Ya kita juga berproses untuk mengenal diri teh lewat bakat itu ya, lewat tes talent mapping itu. Dan alhamdulillah sekarang kita terus saling menerima, saling memahami untuk bagaimana mengasah potensi kekuatan ya, mengasah kekuatan dan mensiasati kelemahan. Karena bukan berarti kita tuh hanya punya kelebihan aja, pasti setiap orang punya kelemahan gitu. Jadi gimana caranya kelemahan itu tuh tidak terlalu mengganggu, tapi kita bisa siasati dan kita fokus ke kekuatan gitu. Nah, berarti otomatis ketika kita sudah mengenal bakat, terus juga minat dari pasangan, udah saling mengenal lewat talent mapping ya tadi kata Teh Yuli dan juga Kang Faisal pasangannya sudah tahu ya tentang talent mapping. Nah, gimana nih cara akhirnya menyiasati bonding dengan anak? Karena kan memang ketika orang tua sudah bondingnya udah pas, ke anak gimana nih akhirnya? Ya, Sering gimana nih buat anak kita berdua treatment? ke anak gitu ya. Bondingnya mungkin ya kita juga eh kalau bonding secara bersamaan mungkin itu maksudnya bonding secara bersamaan kita melakukan satu aktivitas yang memang kita suka bareng-bareng. Contohnya salah satunya emang kita suka nonton film animasi. Nah mungkin itu juga kita bondingnya sama Rara, salah satunya suka nonton film animasi yang mengedukasi lah gitu ya teh, sambil juga suka memperlihatkan abinya ketika membuat film. Dia tuh suka ini teh, kan abinya suka bikin film robot ya teh. Nah ada robot-robot dan dia suka lihat robot-robot gitu katanya. Oh, Itu sih jadi bonding kita di situ juga. melibatkan otomatis ayah bunda bisa ambil nih salah satu tips dari Teh Yulianis dan juga Kang Faisal adalah melibatkan anak dalam aktivitas produktif bersama dengan ayah atau bundanya seperti itu ya. Otomatis ketika anak tahu apa yang dilakukan oleh ayah bundanya, dia jadi semakin dekat dengan ayah bundanya dan jadi paham juga ya, oh ternyata ayah dan bunda saya tuh seperti ini gitu nih. Salah satu tips yang sangat menarik nih ya. Nah, tadi karena Yuli dan juga Kang Faisal memilih kelas bonding Ta'amli Zikri, Niki juga sebagai ini ya, salah satu tim di Ta'amli Zikri ingin bertanya nih secara langsung, kenapa sih memilih kelas bonding Ta'amli Zikri dibandingkan dengan kelas-kelas yang diadakan oleh tempat lain seperti itu? Ya mungkin karena salah satunya kita juga orang tua baru ya orang tua muda gitu ya, yang memang belum tahu kurikulum mendidik anak. Tapi ketika melihat di Lizrikri ada kelas bonding ini dan waktunya tuh bisa weekend, kita menyesuaikan dengan waktu pekerjaan suami sih ya teh gitu, karena beliau liburnya weekend aja. Nah terus saya juga belum tahu gitu aktivitas apa aja sih yang harus, maksudnya kurikulum apa sih yang harus diberikan kepada anak di usia dini gitu. Nah saya tertarik itu teh awalnya, jadi alhamdulillah terbantu sekali. Jadi kita dikasih materi ya, dikasih kurikulum sama Lizikri, terus kita mempraktekkan di rumah gitu, bisa online dan bisa offline. Nah itu juga yang paling tertarik sekali, karena memang di era seperti sekarang kita memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi kelas bonding Ta'amli Zikri ini, kabar gembiranya ya bunda sekalian, tidak perlu harus selalu datang gitu posisinya. Jadi yang di luar kota pun bisa gabung di kelas bonding Ta'amli Zikri. Kelas akses YouTube-nya ya Teh Yuli ya. Jadi setiap hari Sabtu Teh Yuli ini biasanya diberikan link akses YouTube terbatas untuk ayah bunda sekalian dan dipraktekkan bersama dengan anak-anak di rumah ya. Gimana nih perasaannya ketika diberikan link terus oh ternyata kegiatannya seperti ini. Nah awal-awal Rara kayak gimana nih? Ya awal-awal memang Rara tuh kalau saya perhatikan lagi ya teh ke minat bakat, sepertinya Rara memang lebih suka offline teh, lebih suka ketemu orang langsung berinteraksi gitu. Jadi apa ya, jadi awal-awal dia belum mau teh gitu, awal-awal nonton kayak apa sih gitu, tapi pas udah lihat ada yang anak-anak banyakan tuh teh yang baby shark, dia jadi seneng. Nah dari situ dia alhamdulillah mau mengikuti, meskipun awalnya ya agak susah lah teh gitu ya, agak tidak mau gitu, awalnya tidak mau mengikuti, tapi lama-lama pas di setel terus dia jadi mau. Nah astagfirullah. Nah selanjutnya ketika ada 2 minggu sekali ya teh ya offline,
ajakan offline 2 minggu sekali, Rara itu seneng banget. Jadi berinteraksi langsung, mana di sana ada mainan banyak. Gitu deh. Oke, jadi kalau porsi untuk Rara mungkin karena Rara ada di Bandung nih ya, ayah bunda sekalian. Jadi online dan offline memang sangat dibutuhkan karena Rara sendiri butuh sosialisasinya ya seperti itu. Secara langsung. Nah, kalau ayah bunda sekalian dari Ta'amli Zikri kenapa sih memberikan kelas bonding akses YouTube ini supaya jadi solusi juga bagi ayah bunda sekalian yang kebingungan mau ngelakuin aktivitas apa. Pernah nggak sih kayak gitu? Iya, sering banget dulu teh bingung, ngapain ya Sabtu Minggu cuman keluar aja gitu, cuman nyari angin doang, tapi nggak tahu aktivitas yang bisa mendidik anak Seperti itu. gitu. Makanya memang akhirnya Ta'amli Zikri ingin menghadirkan solusi yaitu lewat kelas bonding Ta'amli Zikri ini. Jadi kita ingin memberikan semacam rekomendasi kegiatan untuk ayah bunda sekalian di rumah. Jadi kan kadang suka kebingungan ya. Akhirnya kalau bingung pasti mentok-mentoknya ke gadget. Seperti itu ya, keras betul. aja ya. Iya, sebenarnya anak memang nonton kegiatan, tapi di gadget nonton, nggak dia yang melakukan. Tapi kalau di sini kita dikasih materi biar kita yang melakukan kegiatan. Betul, gitu. seperti itu. Dan memang di akhir pun kita akan ada evaluasi ya. Jadi mengevaluasi gimana sih respon anak ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Dan aktivitas yang menyenangkannya Teh Yuli kerasa nggak sih kalau sebetulnya itu tuh ada pembahasan salah satu value-nya yaitu tentang adab dan akhlak. Oh iya. Ya, lebih ke kayak ada makan minum gitu-gitu juga ya Teh ya. Iya, jadi seperti itu ayah bunda sekalian bahwa bukan hanya aktivitas yang menyenangkan tetapi mendekatkan kita kepada fitrah manusia, yaitu harus selalu berdekatan dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Teh Yuli ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Niki adalah tentang talent mapping. Misi dari talent mapping itu sebetulnya seperti apa untuk keluarga di Indonesia? Ya, mungkin ya saya berbicara sebagai fasilitator ya gitu ya. Jadi misinya memang untuk membuat semua orang itu diciptakan unik ya Teh ya. Kita itu diciptakan oleh Allah, pasti punya kelebihan dan kelemahan dan pasti punya tujuan masing-masing. Dan katanya kita kan khalifah fil ard gitu kan, khalifah buat diri sendiri juga. Namun menjadi khalifah di bagian apa sih, dan tiap orang pasti punya perannya masing-masing gitu. Jadi talent shaping ini hadir untuk membuat kita tuh fokus mengasah kekuatan dan juga bermanfaat untuk banyak orang dan terutama untuk agama kita gitu. Oke, Masya Allah sekali ya. Jadi talent mapping ini adalah tools ya. Jadi yang insya Allah membantu ayah bunda sekalian untuk mengenal bakat, bukan hanya mendampingi anak saja dengan mengalir begitu saja, tetapi juga membersamai anak sejak dini, mengetahui bakatnya dan memfasilitasi pada akhirnya ya. Iya. Makasih sekali ya Teh Yuli waktunya sama-sama Teh Niki, sebagai fasilitator dari talent mapping The Miracle Academy ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang sangat menarik terkait dengan perkembangan anak usia dini. Jadi jangan kemana-mana, podcast dari Ta'amli Zikri akan membahas seputar perkembangan anak usia dini. Oke, ketemu lagi nanti dengan Niki dan juga dengan narasumber lainnya. Tetap di Ta'amli Zikri. Jangan lupa subscribe, komen dan juga like-nya. Boleh juga kasih pertanyaan untuk Teh Yulianis terkait talent mapping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.